Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa tidak mudahnya mengikuti Engkau. Betapa sulitnya mengikuti cara hidupmu, cara pikir, cara pandang, dan jalan-jalan yang Kau lalui juga harus kami lalui. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kami mengikutimu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sebetulnya sudah banyak tahu bahwa mengikuti Yesus itu mengandung makna yang sangat dalam. Makna apa? Bahwa pertama, ketika mengikuti Yesus kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib kita sendiri. Dan kita mengikuti Dia, cara hidupnya. Dan ketiga hal itu sebetulnya merupakan suatu proses, proses internalisasi, proses kesatuan untuk menyatukan diri kita kepada Allah. Maka dibutuhkan dari hidup kita adalah suatu sikap menyangkal diri. Suatu sikap untuk mengikuti cara hidup, cara pikir, cara pandang. Dan memikul salib. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pertama apa? Jadi pertama-tama bahwa kita dipanggil untuk apa? Untuk menyangkal diri. Jadi proses penyangkalan diri itu proses melepaskan ego, keinginan, kehendakku menjadi kehendak Allah. Yang kedua, memikul salib, bahwa melepaskan diri, melepaskan ego kita, itu bukan yang gampang, bukan yang mudah, bukan yang simple. Tapi sungguh-sungguh merupakan suatu proses salib, menyalibkan diri, melepaskan egoku, dan mengikuti cara hidup, cara pikir, cara pandang. Jadi ketiga hal ini sebetulnya intinya adalah bahwa bukan aku lagi ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Proses penyangkalan diri, proses pembebasan diri, proses pelepasan diri. Jadi menjadi sehati sepikir dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Coba kita lihat sebentar saudaraku yang pertama. Yang pertama adalah bahwa kita menyangkal ego kita. Sadarkah kita bahwa itu sesuatu yang tidak mudah? Sadarkah kita bahwa itu sesuatu yang sangat sulit? Menyangkal diri. Bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Dan itu seluruh proses Yesus pun demikian. Ketika di Getsemani, yang ku kehendaki adalah supaya piala ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan makananku adalah makanan melakukan kehendak Bapa. Menyangkal diri. Betapa sulitnya, betapa susahnya. Betapa perjuangan hidup kita, seluruh diri kita adalah proses itu, proses pertobatan. Proses perubahan, proses di mana kita melepaskan ego kita, kehendak kita dan masuk kepada kehendak Allah. Coba saja dalam relasi kita dengan keluarga, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan siapapun juga, melepaskan ego kita untuk mengerti, memahami, untuk memasuki hati orang lain, untuk memasuki hati Allah, untuk menyelami, untuk mengerti, untuk memahami. Jadi ada unsur untuk apa yang kuinginkan itu tidak terjadi.
Tetapi menghendaki yang lain, kehendak yang baik dari orang lain terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang simpel. Yang kedua juga, ya, menderita, memanggul salib. Menjadi orang Katolik bukan untuk memperkaya, untuk memperhebat, untuk membuat diri kita menjadi begitu luar biasa, begitu mengagung-agungkan diri, tetapi tidak. Ya. Menderita bagi Kristus. Masuk dalam hati Yesus. Masuk dalam pikiran Yesus. Menderita bagi Yesus, bagi orang lain. Dan mengikuti cara pikir, cara pandang menjadi Kristus yang lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi apa yang diminta Yesus bagi kita di saat ini, ya. Lalu sebetulnya mau bagaimana kita itu? Ya, mau bagaimana? Memang itulah yang harus terjadi. Sampai kapan Romo saya harus mengikuti cara hidup yang menderita memikul salib ini? Sampai kapan? Saya tidak bisa menjawab harus seperti apa, tetapi ini suatu proses. Proses penyangkalan diri, proses pembersihan diri, proses pemurnian diri, dan ikhlas. Ya. Bagaimana Tuhan seringkali memberikan salib-salib penderitaan hidup kita, entah dari diri kita sendiri, entah dari orang lain, entah dari siapapun juga di sekitar kita. Jadi ini ya, proses pengosongan diri. Maka surat Paulus kepada umat di Filipi, ya, yaitu bahwa kita menjadi serupa sepikir dengan Yesus yang adalah Allah tetapi menghancurkan diri, melepaskan diri. Yang adalah Allah tapi menjadi abdi, menjadi hamba. Saudara, lalu bagaimana? Karena ini sesuatu yang sulit, yang sesuatu yang tidak mudah. Saya rasa bahwa itulah yang menjadi permohonan kita. Ketika kita mengikuti Yesus yang mulia saja, yang hebat saja, yang luar biasa, yang tinggi, yang hebat. Kita tidak mengikuti Yesus yang menderita. Sulit sekali kita ketika kita mengalami penderitaan, sendiri mengalami penderitaan. Sampai kapan itu harus kita lakukan? Ya itulah proses mengikuti Yesus. Tidak seperti yang kita bayangkan dan tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi itulah cara hidup sebagai orang Kristen, orang Katolik. Ya. Dan itu sangat berbeda dengan agama-agama lain, ya, yang ingin membuat dia menjadi lebih hebat, lebih gagah, lebih perkasa, lebih mulia, lebih jagoan. Nah, ya, agama Kristen adalah agama kalah dalam pengertian ilahi, bukan agama yang menang, ya, tetapi agama yang kalah, tetapi kalah supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kalah dalam pandangan dunia, ya, tetapi bukan dalam pandangan Allah. Yesus ketika salib mati sudah kalah, sudah habis menurut pandangan orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Tapi Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Apakah kita mau mengikuti cara hidup yang seperti ini? Atau kita mengikuti cara hidup kita yang kita pikirkan, kita bayangkan bahwa itulah yang terbaik? Mari saudara, semoga hati kita direndahkan, supaya kita menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mengagungkan diri juga dalam hal-hal rohani bahkan. Sehingga akhirnya hanya Tuhan yang dimuliakan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan kita menjadi lebih rendah hati dari hari ke hari. Dan dengan salib itu, dengan mengikuti Yesus menyangkal diri, kita menjadi manusia yang rendah hati. Semoga Tuhan memberikan rahmat kerendahan hati yang mendalam dalam hidup kita. Dan kita persembahkan segala hidup kita hanya kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi itulah panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi ketika kita mengikuti Yesus tanpa salib, maka Yesus marah kepada Petrus. Nyahlah iblis, karena engkau tidak berpikir
melalui pikiran Allah, tapi pikiran manusia, pikiran dunia. Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita masuk dalam pikiran Allah. Mari kita masuk dalam kehendak Allah. Makananku menjalankan kehendak Allah. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Kita mohonkan rahmat Kristus, satu-satunya jalan, kerendahan hati, mengosongkan diri, menyangkal diri, supaya kita dikuasai oleh Kristus dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Anda yang sakit disembuhkan, bagi Anda yang terluka, kena COVID atau segala macam penyakit, Tuhan bekerja dalam hidup Anda masing-masing dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.